Beralih ke informasi lain, akibat menghindari dua kendaraan yang ugal-ugalan, sebuah mobil box bermuatan air mineral di Pandeglang, Banten terguling. Sedangkan di Mamuju, Sulawesi Barat, sebuah mobil SUV milik Pemprov Sulawesi Barat bertabrakan dengan mobil box. Dari mana ini, Pak? Baku lawan arah. Mobil SUV kendaraan dinas pejabat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ini rusak parah akibat menabrak mobil box di Jalan Cikditi Mamuju Kamis siang. Menurut perwira Satlantas Polresta Mamuju, tabrakan terjadi saat mobil SUV melintas dari arah timur di perempatan jalan menuju kantor Gubernur Sulawesi Barat. Di saat bersamaan mobil box pun melaju dari arah utara. Kerasnya tabrakan membuat mobil SUV terbalik dan terseret hingga sejauh 10 meter. Sedangkan mobil box menghantam rumah warga. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam kejadian ini. Di Pandeglang, Banten, sebuah mobil box bermuatan air mineral terguling di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, Kamis siang. Sopir mobil box terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Pandeglang. Salah satu warga di lokasi menyebut kecelakaan bermula ketika sopir mobil box berupaya mengerem saat kendaraan lain dan motor dari arah berlawanan mencoba saling menyalip. Sopir mobil box lantas hilang kendali sehingga kendaraan oleng dan terguling. Polisi mengerahkan kendaraan derek untuk memindahkan mobil box. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia. Unjuk rasa nasabah menuntut pengembalian dana simpanan di kantor sebuah koperasi di Kota Bogor berujung keributan. Informasinya kami rangkum dengan seorang pengendara motor tewas akibat tertimpa pohon tumbang di Cikarang, Kota Bekasi dalam Kilas Metropolitan. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Arif Rahman Hakim, Cikarang, Kota Bekasi pada Rabu malam. Warga sempat membawa korban ke Rumah Sakit Amanda Cikarang, tetapi ia meninggal dunia. Polisi menyebut korban dan temannya berboncengan satu sepeda motor ketika pohon jenis angsana tumbang. Korban sempat melompat dari kendaraan. Korban meninggal akibat luka di kepala dan luka lain di tubuh. Polisi menduga pohon tumbang karena rapuh dimakan usia. Keributan terjadi saat petugas keamanan kantor Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor melarang sejumlah nasabah masuk ke kawasan kantor pada Kamis siang. Keributan nyaris berakhir baku hantam. Peristiwa ini bermula ketika sekitar 50 orang perwakilan nasabah berunjuk rasa di kantor Koperasi sejak Rabu kemarin. Mereka menuntut pencairan dana simpanan sebesar 8,8 triliun rupiah setelah Mahkamah Agung memenangkan gugatan nasabah pada tahun 2020. Kepanikan terjadi saat rumah warga di Jalan Komplek Pertambangan Kebonjeruk, Jakarta Barat terbakar Kamis siang. Kobaran api membakar sebagian bangunan yang terbuat dari kayu. Pemilik rumah mengaku sebelum kebakaran terjadi ia sedang memasak di dapur. Namun ia terpaksa pergi dari rumah karena menerima kabar adiknya meninggal. Setelah 1 jam ia kembali ke rumah dan mendapati rumahnya sudah terbakar. Saat kebakaran, rumah dalam keadaan kosong. Sementara perwira piket Sudin Damkar Jakarta Barat menduga pemilik rumah lupa mematikan kompor. Petugas mengerahkan 16 mobil damkar ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Upaya eksekusi dan pengosongan sebuah rumah di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Informasi ini akan kami rangkum dengan sebuah gudang kayu di Purworejo, Jawa Tengah, ludes dilalap si jago merah dalam Kilas Peristiwa. Upaya eksekusi dan pengosongan sebuah rumah di Jalan Kerung-Kerung, Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Sejumlah pemilik rumah sebelumnya protes dan berusaha mempertahankan rumah tersebut. Sebelumnya keluarga Hajiriat telah menempati rumah ini selama lebih dari 20 tahun sebelum bangunan ini diagunkan dan dinyatakan gagal bayar sehingga disita dan kemudian dilelang pihak bank. Setelah situasi kondusif, proses pengosongan dilanjutkan dan selanjutnya diserahkan kepada perwakilan pemilik yang baru. Inilah detik-detik api melahap gudang penyimpanan material kayu milik toko bangunan di Jalan Haji Agus Salim, Dusun Tegal Sari, Purworejo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Api melahap seluruh bangunan dengan cepat lantaran bangunan terbuat dari kayu.
Haryono Kasatpol PP Damkar Purworejo mengatakan kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Api baru bisa dipadamkan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo beserta relawan gabungan setelah 1 jam. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.